Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Dewa Abadi Pertama, yang dimana di pembahasan sebelumnya, Litian pun bertemu dengan seorang wanita cantik dan mendapatkan kekuatan dari wanita tersebut. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita simak saja alur ceritanya. Litian yang menyadari serangan yang datang ke arahnya itu pun dengan cepat menghindarinya. Menyadari hal itu, wanita itu pun terkejut karena serangannya itu dapat dihindari oleh Litian. Kemudian, wanita itu pun bertanya kepada Litian, apakah dirinya itu sudah bosan hidup dikarenakan berani mencuri saudarinya itu. Jian pun berusaha menghentikan perbuatan saudarinya itu dengan berkata bahwa Litian adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari kejaran hewan buas. Litian yang dirinya dibela oleh Jian itu pun memasang ekspresi sombongnya, dan di saat bersamaan, Litian juga merasa lega karena teman Jian itu ternyata seorang perempuan. Mendengar hal itu, saudari Jian yang bernama King Er itu pun berkata kepada Jian agar jangan percaya dengan Litian. Kemudian, King Er pun berkata kepada Litian bahwa dirinya itu sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Litian, dan King Er pun memperingati Litian untuk tidak mendekati saudarinya itu. Melihat King Er begitu kasar, Litian pun berkata bahwa percuma memiliki wajah cantik, tapi omongannya sangat kasar dan tidak sopan. Mendengar hal itu, King Er pun langsung menjadi kesal dan langsung memaki-maki Litian. Jian pun berusaha menenangkan saudarinya itu dengan berkata bahwa dirinya itu sudah memasuki tubuh Litian dan sudah mengetahui bahwa Litian bukanlah orang jahat. Mendengar hal itu, King Er pun terkejut dan bertanya kepada Jian kenapa dia bertindak seperti itu, karena hal itu dapat membuat tubuh Jian tercemari. Litian yang mendengar hal itu pun berkata, beraninya kau berbicara seperti itu di depanku. Jian pun memberi penjelasan kepada King Er bahwa pada saat itu dirinya itu sedang diserang oleh hewan buas, dan pada saat itu Litian datang untuk menyelamatkannya. Jadi terpaksa Jian harus merasuki tubuh Litian, dan pada saat dirinya melakukan hal itu, Jian pun merasa bahwa tubuhnya itu sangat sinkron dengan tubuh Litian. Mendengar hal itu, King Er pun terkejut dan berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin terjadi. Jian pun membuktikan perkataannya itu dengan memasuki tubuh Litian sekali lagi, dan Litian yang dirinya kembali dirasuki itu pun mengejek King Er. Melihat hal itu, King Er pun menjadi kesal dan berkata bahwa Litian jangan senang dulu. Kemudian, King Er pun kembali berkata bahwa walaupun tubuh mereka berdua sinkron, dirinya itu tetap tidaklah peduli, dan King Er pun bertanya apa yang dilakukan Litian di tempat itu. Dan King Er juga berkata walaupun Litian dirasuki oleh saudarinya itu, karena Litian hanya berada di tingkat 5 pada ranah Beastbane, Litian tetaplah lemah. Akan tetapi, Litian dan Jian pun tidak memperdulikan perkataan dari King Er dan mengabaikannya, sehingga King Er pun menjadi marah. King Er pun langsung menarik tangan saudarinya itu untuk pergi dan berkata bahwa mereka harus kembali ke Yandu secepatnya. Mendengar hal itu, Litian pun terkejut bahwa mereka berdua tinggal di Yandu, dan Litian pun berkata bahwa Litian akan mencari Jian di masa depan. Jian pun menjawab bahwa dirinya itu akan menunggu kedatangan Litian di Yandu. King Er yang mendengar perbincangan mereka itu pun menjadi kesal dan berkata kepada Litian untuk tidak berbicara manis kepada saudarinya itu. Dan King Er pun juga berkata, jika dirinya melihat wajah Litian sekali lagi, maka King Er pun akan membunuhnya. Setelah mengatakan hal itu, King Er pun kembali menarik tangan Jian dan mengajaknya untuk segera pergi. Jian pun melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Litian. Litian yang melihat kecantikan Jian itu pun menjadi terpesona dan mengandai-andai bahwa mereka akan berjumpa lagi. Kemudian, setelah mereka berdua pergi, Lao Zu pun menjadi kesal kepada Litian karena dirinya memasukkan Lao Zu secara paksa ke dalam ruang penyimpanan hewan buas demi bersenang-senang kepada Jian. Lao Zu pun mengutuk Litian agar dirinya di masa depan akan mandul. Mendengar hal itu, Litian pun langsung meminta maaf kepada Lao Zu dan berkata bahwa Jian sudah pergi. Karena hal itu, Litian pun mengajak Lao Zu untuk melanjutkan perjalanan mereka mencari rumput spiritual. Mendengar permintaan maaf itu, Lao Zu pun memaafkan Litian dan menyuruh Litian untuk tidak mengulanginya lagi. Litian pun menuruti perkataan Lao Zu itu, dan mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya lagi. 3 hari kemudian, setelah mencari cukup lama, Litian dan Lao Zu pun akhirnya menemukan rumput spiritual yang mereka cari. Melihat banyak rumput spiritual yang tumbuh, Litian pun menjadi senang.
dan berkata bahwa jika mereka membawa banyak rumput kingling pulang ke rumah, maka ibunya pasti akan senang. Kemudian, pada saat Litian ingin memetik rumput spiritual itu, tiba-tiba terjadi sebuah getaran, sehingga Litian yang menyadari keanehan itu pun terkejut. Tiba-tiba, dari bawah Litian, muncul seekor kalajengking yang menyerang ke Litian, sehingga Litian yang menyadari hal itu pun menghindarinya dengan cepat. Kalajengking itu adalah kalajengking beracun ekor biru, yang merupakan binatang buas pendamping tingkat 5. Melihat hal itu, Litian pun berkata bahwa tuan dari hewan buas itu pasti tidak jauh dari hewan pendampingnya. Tiba-tiba, seorang anak muda pun muncul dan berkata kepada Litian, apakah Litian tidak takut mati dikarenakan telah memasuki Gunung Howling tanpa seizin mereka yang berasal dari Lezun Mansion. Mendengar hal itu, Litian pun menjadi kesal kepada anak itu, apalagi pada saat Litian melihat wajahnya itu. Kemudian, Litian pun bertanya kepada pemuda itu dengan berkata, apakah hanya orang-orang dari Lezun Mansion yang bisa masuk ke dalam Gunung Howling ini? Mendengar hal itu, pemuda itu pun berkata bahwa memang benar dirinya berasal dari Lezun Mansion. Tetapi, untuk pertanyaan Litian barusan, pemuda itu pun berkata bahwa dirinya itu terlalu malas untuk berbicara kepada Litian dan hanya memberitahu Litian bahwa saat ini Lezun Mansion sedang menjelajahi Gunung Howling. Karena itu, pemuda itu pun meminta Litian untuk segera pergi dari tempat itu, dikarenakan jika Litian menolaknya, maka pemuda itu pun akan membunuhnya. Lozu yang menyadari kekuatan pemuda itu pun berkata kepada Litian untuk berhati-hati karena anak itu sangatlah kuat. Litian pun berkata bahwa dirinya itu sudah mengetahui hal tersebut, dikarenakan orang-orang dari Lezun Mansion semuanya tidak bisa dianggap remeh. Jadi, karena tujuan mereka saat ini hanya mencari rumput spiritual, Litian pun meminta Lozu untuk tetap tenang. Kemudian, Litian pun berkata kepada pemuda itu bahwa mereka akan pergi meninggalkan Gunung Howling. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, Litian pun meminta pemuda itu untuk mengizinkan mereka memetik beberapa rumput kingling untuk mengobati ibunya. Mendengar permintaan itu, pemuda itu pun langsung menginjak rumput kingling yang sedang dicari oleh Litian itu. Sehingga, Litian yang melihat perbuatan pemuda itu pun sontak terkejut. Kemudian, pemuda itu pun kembali berkata kepada Litian untuk segera pergi dari tempat itu. Jika tidak, dirinya itu akan membunuh Litian. Lozu yang melihat perbuatan pemuda itu pun menjadi kesal. Litian pun bertanya kepada pemuda itu, apakah dirinya itu sudah hebat sampai-sampai berani merusak harapan orang lain. Karena hal itu, Litian pun juga berkata bahwa dirinya itu akan membunuh pemuda itu. Mendengar perkataan Litian, pemuda itu pun langsung memberi perintah kepada hewan buasnya itu untuk membunuh Litian dan juga Lozu. Melihat hal itu, Litian dan Lozu pun bergerak maju untuk melakukan perlawanan, sambil berkata, tampaknya orang ini tidak membiarkan kita pergi. Memandang kami lemah itu sebuah kesalahan besarnya. Lozu, kau tahu apa yang harus dilakukan bukan? Lozu pun menjawab bahwa dirinya itu tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, secara bersamaan, Lozu dan Litian pun menggunakan teknik seni bela diri mereka dan menyerang hewan buas tersebut menggunakan teknik itu. Sehingga tubuh kalajengking itu pun langsung terpotong menjadi beberapa bagian akibat serangan dari Lozu dan Litian. Melihat hewan pendampingnya mati, pemuda itu pun terkejut dikarenakan dirinya tidak menyangka Litian sekuat itu. Kemudian, Litian pun bertanya kepada pemuda itu, apa maunya sekarang? Pemuda itu pun mengeluarkan teknik miliknya yang berupa jarum-jarum tajam yang mengelilingi dirinya. Litian yang menyadari hal itu pun berkata bahwa jarum yang digunakan pemuda itu adalah jarum penusuk jantung dari prajurit binatang buas, dan jarum itu sudah dilumuri oleh racun. Lozu yang melihat hal itu pun juga berkata bahwa pemuda itu pasti sangatlah kaya, dikarenakan jarum yang digunakan anak itu adalah jarum yang sangat mahal. Kemudian, pemuda itu pun melancarkan serangannya ke arah Litian dan juga Lozu. Akan tetapi, Lozu dan Litian pun dengan cepat menghindari serangan dari pemuda itu dan bergerak maju ke arahnya untuk melancarkan tinjunya. Litian pun melancarkan tinjunya itu dengan sangat kuat dengan menggunakan tangan kirinya itu tepat di wajah pemuda sombong itu. Anak itu pun menjadi kesal dan berkata kepada Litian bahwa dirinya itu akan membunuh Litian pada saat itu juga. Litian pun menginjak kepala pemuda itu dan berkata kepadanya, kau masih berani mengancamku? Lihatlah dirimu saat ini. Kau hanya bisa merangkak di tanah, yang mana kakimu yang menginjak-injak rumput kingling tadi. Aku akan memotongnya untukmu. Tiba-tiba, pemuda itu pun berteriak memanggil kedua orang tuanya dan meminta tolong kepada orang tuanya itu. Mendengar hal itu, Lozu pun berkata kepada pemuda itu, apakah dirinya itu tidak malu membawa orang tuanya ke dalam masalah ini. Akan tetapi,
Litian yang menyadari keanehan itu pun berkata bahwa dirinya itu merasakan bahaya yang sedang mendekat ke arah mereka berdua. Litian pun langsung lari meninggalkan pemuda itu, sehingga Lo Zu pun bertanya kepada Litian kenapa dirinya itu lari. Litian pun menjawab, orang tua dari pemuda yang dihajarnya itu adalah anggota level tinggi dari Lezun Mansion. Karena hal itu, mereka tidak boleh tertangkap oleh orang tua pemuda itu. Pemuda tadi yang melihat Litian kabur itu pun berkata bahwa usaha Litian itu akan sia-sia karena seluruh hutan di pegunungan itu milik Lezun Mansion-nya. Dan orang yang akan membunuh Litian adalah Zhang Xingxuan. Litian yang mendengar hal itu pun mengatakan bahwa nama yang disebutkan pemuda tadi adalah nama yang jelek. Kemudian, kedua orang tua dari pemuda itu pun datang menghampiri anaknya itu. Dan sang ayah pun bertanya kepada anaknya, siapa yang melakukan hal itu kepadanya? Pemuda itu pun menjawab bahwa orang yang melakukannya adalah pria muda yang umurnya sama seperti dirinya dan di tangan kirinya memiliki perban. Mendengar penjelasan itu, sang ayah pun menyuruh istrinya itu untuk menjaga anaknya dan dirinya akan mengejar Litian dengan seluruh kekuatannya. Ayah pemuda itu pun langsung menjadi murka, sehingga kekuatan yang ada di tubuhnya itu pun keluar hingga menembus langit. Litian yang sedang kabur itu pun berpikir bahwa dirinya itu harus menemukan seseorang untuk membantunya. Kemudian, Litian pun melihat ada dua orang yang sedang berjalan di depannya itu. Dan ternyata, dua orang itu adalah Jian dan juga King Er. Litian pun berusaha menghampiri mereka berdua dan menyuruh mereka untuk kabur. Akan tetapi, King Er pun menghalanginya dengan memukul kepala Litian dengan sangat kuat. King Er pun bertanya kepada Litian, kenapa mereka harus lari. Kemudian, sang ayah dari pemuda tadi pun berhasil menyusul Litian dan terbang menghampirinya. Akan tetapi, pada saat sang ayah melihat keberadaan King Er, ayah dari pemuda itu pun langsung memberi hormat kepada King Er dan memperkenalkan dirinya, yang bernama Zhang Chong dari Lezun Mansion. Litian yang tidak menyangka hal itu pun terkejut, dikarenakan dirinya baru menyadari bahwa King Er merupakan putri dari kerajaan Suzaku. Kemudian, King Er yang mendengar perkenalan itu pun bertanya kepada Zhang Chong tentang apa yang dilakukannya di sini. Mendengar pertanyaan itu, Zhang Chong pun takut menjelaskan alasannya. Melihat hal itu, King Er pun memaksa Zhang Chong untuk mengatakan alasannya. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video Mimin selanjutnya, and see you.